warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Gedes Feni, NIM A1C319015, Prodi Pendidikan Fisika kelas reguler A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi momentum dan influx. Momentum adalah besaran yang berasal dari perkalian massa dengan kecepatan. Dalam fisika, momentum dilambangkan dengan huruf P yang secara matematis dapat dirumuskan P sama dengan M kali V. P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Momentum akan berubah seiring dengan perubahan massa dan kecepatan. Semakin cepat pergerakan suatu materi atau benda, akan semakin besar juga momentumnya. Semakin besar momentum, maka semakin besar kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan nol. Sebaliknya, semakin cepat pergerakannya, semakin besar juga momentumnya. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa momentum total dua buah benda sebelum dan setelah bertumbukan adalah sama. Hukum kekekalan momentum adalah salah satu hukum dasar yang ada di ilmu fisika. Dan hukum ini menyatakan bahwa nilai momentum total ketika benda bertumbukan adalah konstan atau tidak berubah. Sedangkan influx adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Contoh dari kejadian influx adalah peristiwa seperti bola ditendang, bola tenis dipukul karena pada saat tendangan dan pukulan gaya yang bekerja sangat singkat. Untuk membuat satu benda yang diam menjadi bergerak, diperlukan sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut selama interval waktu tertentu. Gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda tersebut bergerak dalam interval waktu tertentu disebut influx, yaitu besaran dari hasil kali antara gaya atau vektor dengan selang waktu yang gaya tersebut bekerja atau saklar. Jadi, influx berkaitan erat dengan arah. Influx digunakan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah arah momentum dalam satuan waktu. Influx dapat dirumuskan sebagai hasil perkalian gaya dengan interval waktu. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. Hubungan influx dan momentum. Salah satu hukum Newton mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perkalian massa dan percepatannya. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka akan diperoleh rumus seperti berikut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa besarnya influx yang dikerjakan atau bekerja pada sebuah benda akan sama besarnya dengan perubahan momentum pada benda tersebut. Jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi benda, maka jumlah momentum akan tetap sama, karena jumlah momentum awal dan jumlah momentum akhir itu sama. Berdasarkan hukum 2 Newton, menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada suatu benda besarnya sama dengan perubahan momentum benda persatuan waktu. Secara matematis, hubungan antara influx dan perubahan momentum dapat dituliskan sebagai berikut. Tumbukan atau lentingan. Secara teori, tumbukan atau lentingan bisa dikatakan juga sebagai pantulan. Hal tersebut dikarenakan sebuah benda yang bergerak mengenai benda lain yang diam ataupun bergerak, masing-masing hasil dari tumbukan memiliki dua karakter yang berbeda. Ada yang sempurna dan tidak sempurna atau acak, dan ada juga yang sebagian saja. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang banyak ditemukan adalah palu dan paku yang dipukul. Berdasarkan sifat kelentingan atau elastisitas benda yang bertumbukan, maka tumbukan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan lenting tidak sempurna. Tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna merupakan tumbukan yang energi kinetiknya kekal, di mana pada tumbukan lenting sempurna ini energi kinetik total antara dua benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Dengan kata lain, pada tumbukan lenting sempurna akan berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan.
Pada tumbukan ini, sebagian energi kinetik diubah menjadi bentuk energi lain, sehingga energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil daripada setelah tumbukan. Adapun contoh tumbukan lentik sebagian adalah pada benda yang jatuh bebas dan mengalami pantulan. Tumbukan tidak lentik sempurna. Pada tumbukan tidak lentik sempurna terjadi jika dua benda yang bertumbukan menyatu dan bergerak secara bersamaan, di mana setelah terjadinya tumbukan, maka kedua benda akan bergabung atau menjadi satu. Contoh dari tumbukan ini adalah peluru yang ditembakkan pada balok dan bersarang di dalamnya. Nilai keopesian restitusi. Kendati demikian, untuk membedakan tiga jenis tumbukan ini, maka bisa dilihat dari nilai keopesian restitusinya, yang diartikan sebagai nilai negatif dari perbandingan antara besar kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan dan sebelum tumbukan. Secara matematis, nilai koefisien restitusi dapat dituliskan sebagai berikut. Adapun nilai-nilai koefisien restitusi untuk ketiga jenis tumbukan tersebut antara lain: 1. Pada tumbukan lenting sempurna, nilai E sama dengan 1. 2. Pada tumbukan lenting sebagian, E lebih besar dari 0 dan E lebih kecil dari 1. Sedangkan pada tumbukan tidak lenting sempurna, E sama dengan 0. Hukum kekekalan momentum linier. Bila benda dengan massa m bergerak karena pengaruh gaya konstan F sehingga timbul percepatan sebesar a, maka berdasar hukum 2 Newton diperoleh persamaan sebagai berikut. Hukum kekekalan momentum linier menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada dua benda yang bertumbukan, maka momentum benda sebelum tumbukan sama dengan momentum benda setelah tumbukan. P atau P aksen bertanda positif jika benda bergerak ke kanan dan bertanda negatif jika benda bergerak ke kiri. Apabila arah gerakan benda tidak diketahui, tetapi kedua benda bergerak berlawanan arah, maka P dan P aksen salah satu benda bertanda positif dan benda lainnya bertanda negatif. Jika kedua benda bergerak searah, maka P dan P aksen kedua benda bertanda sama, tanpa tanda positif atau negatif menunjukkan arah gerakan benda.